Di bawah langit Bangkok yang dipenuhi lampu-lampu kota, air sungai Chao Phraya berkilau seperti kaca hitam. Tenang, tapi menyimpan sesuatu. Malam itu, suara tawa dan musik dari sebuah speedboat terdengar samar di antara riak air. 6 orang di atas kapal kecil itu, tertawa, minum, berbincang seolah dunia berhenti hanya untuk mereka. Namun hanya 5 yang kembali. Namanya Tang Monida Pecerafirapong, artis cantik Thailand yang selalu dikenal dengan senyumnya. Di layar kaca, dia adalah sosok yang membuat semua orang percaya bahwa kehidupan selalu bisa indah, meski penuh luka di baliknya. Tapi malam tanggal 24 Februari tahun 2022, senyum itu menghilang, terbawa arus gelap sungai Chao Phraya. Saat fajar menyingsing, matahari terbit di balik gedung-gedung tinggi Bangkok, tapi satu berita memecah kesunyian pagi itu. Tang Monida jatuh dari kapal. Masih belum ditemukan. Semua orang terdiam. Tidak percaya. Tidak mungkin. Tang Mo adalah artis yang tangguh, kuat, bahkan dikenal bisa berenang dengan baik. Tapi di sungai yang sudah menjadi saksi kehidupan kota selama berabad-abad itu, ia menghilang tanpa jejak, seolah ditelan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar air. Selama 2 hari penuh, penyelam menyisir sungai yang keruh. Dan ketika tubuh itu akhirnya ditemukan, dunia berubah. Kamera menangkap wajah ibunya yang berlutut di tepi sungai, menangis. Air mata bercampur dengan lumpur dan air. "Anakku, kenapa kamu di situ sendirian?" Tidak ada yang bisa menjawab. Tapi semua tahu, cerita ini tidak akan berakhir di sini. Malam di sungai Chao Phraya, bukan sekadar tragedi, tapi awal dari sebuah misteri besar yang mengguncang Thailand. Ini adalah kisah tentang kebenaran yang tenggelam bersama air sungai, dan senyum seorang wanita yang masih menghantui negeri gajah putih hingga hari ini. Selamat datang di Misteri Midnight, di mana cahaya bercerita, dan kegelapan menyimpan jawabannya. Di dunia hiburan Thailand, nama Tang Monida Pecerafirapong bukan sekadar nama. Ia adalah wajah yang muncul di jutaan layar kaca, sosok yang membuat orang percaya bahwa kesedihan bisa disembunyikan dengan senyum. Ia memulai karir sejak masih remaja. Di balik kamera, Tang Mo dikenal perfeksionis. Setiap gerak, setiap ekspresi, harus benar-benar hidup. "Aku ingin orang merasa sesuatu ketika melihatku," katanya suatu kali dalam wawancara televisi. Tapi dunia hiburan tak selalu seindah sorot lampu. Di balik panggung megah, ada bayangan yang tak pernah tidur. Tekanan, gosip, rasa cemas, semuanya perlahan membentuk luka yang tak terlihat. Tang Mo pernah berkata kepada temannya, "Kadang aku merasa hidup ini seperti panggung yang tak pernah selesai. Semua orang menonton, tapi tak ada yang benar-benar melihat aku." Ia juga seorang wanita beriman. Dalam unggahan terakhirnya di Instagram, Tang Mo menulis ayat dari Alkitab. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Sebuah kalimat sederhana, tapi terasa seperti pesan. Seolah dia sudah tahu bahwa dunia yang ia hadapi terlalu keras bahkan untuk hatinya yang paling kuat. Teman-teman dekatnya mengatakan, Tang Mo sedang berjuang keras menghadapi tekanan pekerjaan dan konflik pribadi. Namun, tidak ada tanda ia ingin menyerah. Malam itu, saat ia naik ke speedboat bersama 5 orang lainnya, semua percaya itu hanya malam santai biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa itu akan menjadi malam terakhir Tang Monida terlihat hidup. Di balik senyum yang selalu ia bawa ke panggung, ternyata ada kesepian yang bahkan air mata pun tak bisa basuh. Ia bintang yang bersinar begitu terang, hingga lupa bahwa cahaya paling indah, seringkali yang paling cepat padam. Ini baru permulaan, karena setelah Tang Mo pergi, muncul pertanyaan yang mengguncang seluruh Thailand. Apakah dia benar-benar jatuh, atau dijatuhkan? Malam tanggal 24 Februari tahun 2022. Di atas perairan sungai Chao Phraya, sebuah speedboat putih melaju pelan, meninggalkan jejak ombak di belakangnya. Di atas kapal itu, ada 6 orang. Tang Monida, bersama 5 lainnya, Por, Robert, Job, Sen, dan Gatik, manajer pribadinya. Mereka terlihat bersenang-senang, bercanda, minum, berbagi cerita. Namun, di balik tawa itu, kamera tak pernah merekam semua kebenaran. Pukul 22.32, menurut catatan GPS, kapal mulai memperlambat laju. Salah satu dari mereka, Robert, mengaku saat itu Tang Mo ingin buang air kecil di bagian belakang kapal. Ia berdiri di ujung dek, tanpa pelampung, sementara air sungai bergerak cepat di bawahnya. Lalu, Tang Mo jatuh, panik,
Teriakan, mesin kapal berhenti. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang langsung terjun menolong. Tidak ada panggilan darurat. Tidak ada sinyal SOS. Mereka hanya berputar-putar di sungai. Mencari dengan lampu ponsel, seolah yakin Tang Mo akan muncul sendiri ke permukaan. Tapi waktu terus berjalan. 10 menit, 30 menit, 1 jam, dan Tang Mo tak pernah muncul. Keesokan paginya, berita itu menghantam seluruh Thailand. Tang Mo Nida hilang di Sungai Chao Phraya. Ribuan penggemar datang ke tepi sungai, berdoa, menangis, berharap keajaiban. Namun, setelah 2 hari pencarian, jasad Tang Mo ditemukan terapung, dengan luka-luka di kaki dan tubuhnya. Polisi menyebutnya kecelakaan, tapi publik tidak percaya. Terlalu banyak kejanggalan, waktu laporan yang terlambat, pernyataan yang berubah-ubah, hingga sikap tenang para saksi setelah kejadian. Dan sejak hari itu, perairan tenang Chao Phraya berubah menjadi panggung bagi pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa yang berkata jujur? Dan siapa yang menyembunyikan sesuatu? 6 orang naik kapal malam itu. Hanya 5 yang kembali dengan selamat. Tapi kebenaran, mungkin masih tenggelam bersama Tang Mo di dasar sungai. Ini belum selesai, karena setelah malam itu, satu persatu kesaksian berubah, dan rahasia yang mereka bawa mulai retak. Bangkok, tanggal 27 Februari tahun 2022. 3 hari setelah Tang Mo ditemukan tak bernyawa, publik Thailand menunggu jawaban. Ruang konferensi pers dipenuhi kamera. Di depan, 5 orang berdiri dalam satu barisan, wajah mereka tegang, kaku, beberapa berusaha tersenyum. Mereka adalah orang-orang terakhir yang melihat Tang Mo hidup. 5 saksi, 5 cerita, dan tidak ada satupun yang sama. Por, pemilik kapal, mengaku malam itu hanyalah pesta kecil. Mereka bersenang-senang, minum anggur, dan Tang Mo jatuh secara tidak sengaja. Ia bilang, Tang Mo kehilangan keseimbangan ketika hendak buang air di bagian belakang kapal. Sebuah kecelakaan, katanya. Namun, publik segera menemukan celah, karena tidak ada satupun rekaman yang mendukung klaim itu. Kamera keamanan di sepanjang Sungai Chao Phraya menunjukkan sesuatu yang ganjil. Kapal itu memang terlihat melintas sekitar pukul 22.30, tapi tidak ada tanda mereka berhenti untuk mencari seseorang selama hampir 1 jam berikutnya. Dan lebih aneh lagi, sinyal ponsel beberapa orang di kapal menunjukkan aktivitas pesan singkat dan panggilan telepon bahkan setelah Tang Mo jatuh. Robert, teman Por, memberikan versi lain. Ia bilang ia melihat Tang Mo berpegangan di ujung kapal, lalu terpeleset. Namun ia juga mengaku, sempat melihat Tang Mo berteriak sesuatu sebelum jatuh. Kata apa itu? Tidak ada yang tahu, karena setelah itu, semuanya sunyi. Robert pun tak bisa menjelaskan kenapa mereka tidak segera menelpon polisi atau petugas sungai. Saya tidak tahu, saya panik, katanya. Tapi suaranya terdengar datar, seolah ia membaca naskah yang telah disiapkan. Kemudian giliran Gatik, manajer sekaligus teman dekat Tang Mo. Ia tampak paling emosional, menunduk, meneteskan air mata. Tang Mo seperti saudara bagi saya, ucapnya. Tapi air mata itu tak cukup menutupi kebingungan di antara kata-katanya. Awalnya ia berkata Tang Mo pergi ke belakang kapal sendiri. Namun, di wawancara berikutnya, ia bilang, Tang Mo sempat berdebat kecil dengan seseorang di kapal, sebelum berjalan menjauh. Ucapan itu mengguncang publik. Apakah Tang Mo marah? Apakah ia merasa diintimidasi? Siapa yang ia debatkan malam itu? Tak ada yang menjawab. Polisi memanggil kelima orang itu untuk diperiksa. Tapi dari setiap sesi interogasi, muncul lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mereka bahkan tidak bisa menyepakati posisi mereka di kapal saat Tang Mo jatuh. Satu berkata ia di depan, satu berkata di belakang, satu berkata sedang memotret. Namun jejak digital di ponsel, waktu foto, dan rekaman GPS menunjukkan ada yang berbohong. Ketika publik tahu fakta itu, dunia maya meledak. Tagar-tagar Justice for Tang Mo menjadi trending nomor 1 di Thailand. Ribuan komentar muncul. Kenapa mereka tidak menolong? Kenapa baru lapor setelah 2 jam? Kenapa manajernya terlihat terlalu tenang? Semua menuding, semua menuntut kebenaran. Polisi mulai menemukan kejanggalan fisik di tubuh Tang Mo. Ada luka sayatan di paha dan kaki, yang disebut akibat baling-baling kapal. Tapi ahli forensik independen mempertanyakan, luka itu terlalu bersih, terlalu teratur.
seolah bukan luka dari kecelakaan di air. Di sisi lain, muncul rumor bahwa Tang Mo memiliki masalah dengan seseorang berpengaruh, seseorang yang tak ingin namanya disebut. Dan malam di atas kapal itu, bisa jadi bukan malam pesta, tapi malam diam-diam menyingkirkan. Dalam beberapa hari, publik mulai menyadari sesuatu. Setiap kali salah satu saksi diwawancarai, ceritanya berubah sedikit demi sedikit. Kalimat yang dihapus, waktu yang diganti, posisi yang diubah. Tapi dalam dunia penyelidikan, perubahan kecil sering menjadi bukti besar. Di tengah kebingungan, Ibu Tang Mo berdiri di depan media. Ia menangis, menatap kamera, dan berkata, "Saya tidak percaya anak saya meninggal karena kecelakaan. Ada yang berbohong, dan saya akan mencari tahu siapa dia." Kata-kata itu seperti cambuk bagi publik Thailand. Dari situ, kasus Tang Mo bukan lagi sekadar tragedi artis. Ia berubah menjadi simbol keadilan yang tertunda. Kata-kata itu seperti cambuk bagi publik Thailand. Dari situ, kasus Tang Mo bukan lagi sekadar tragedi artis. Ia berubah menjadi simbol keadilan yang tertunda. Setiap media mulai membongkar rekaman, setiap netizen menjadi detektif, setiap potongan video diperbesar, diperlambat, dianalisis. Mereka menemukan ekspresi aneh, senyum yang janggal, dan tatapan kosong di antara 5 orang yang seharusnya merasa kehilangan. Kadang, kebenaran tidak hilang, ia hanya tenggelam bersama kebohongan yang terlalu dalam. Malam itu, di atas kapal, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Ada rahasia, ada rasa bersalah, dan mungkin, ada seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Ini baru permulaan. Karena setelah kesaksian berubah, bukti-bukti baru mulai muncul, dan semuanya mengarah pada satu hal. Tang Mo tidak mati karena takdir, tapi karena seseorang ingin dia diam. Air tidak pernah berbohong, ia menyimpan segalanya, bahkan rahasia yang manusia coba tenggelamkan. Dan di dasar sungai Chao Phraya, kebenaran tentang Tang Mo Nida masih menunggu untuk ditemukan. Setelah jasad Tang Mo ditemukan, publik mengira misteri itu akan berakhir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hasil autopsi pertama membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dokter forensik menemukan luka sayatan panjang di paha kanan Tang Mo, dan beberapa luka kecil di bagian tubuh lain. Luka itu disebut sebagai akibat baling-baling kapal. Tapi ahli independen menyebut, sayatan itu terlalu bersih, terlalu sejajar, seperti dibuat oleh benda tajam lain, bukan bilah logam berputar di air. Luka itu menjadi simbol misteri. Karena di balik setiap luka, ada jejak kejadian yang seseorang ingin sembunyikan. Polisi kemudian melakukan pencarian lanjutan. Mereka menyelam, mencari barang-barang yang mungkin terjatuh dari kapal. Dan satu demi satu, bukti mulai muncul ke permukaan. Sebuah gelas pecah, sebuah sandal, potongan kain. Namun ada satu yang paling menarik perhatian. CCTV dermaga yang sempat hilang. Dalam rekaman itu, kapal terlihat berhenti lebih lama dari yang dilaporkan. Tidak ada aktivitas pencarian, tidak ada lampu darurat menyala, dan tidak ada tanda kepanikan. Mereka hanya berdiri, beberapa terlihat menatap air, sementara satu orang menelpon seseorang. Siapa yang mereka hubungi malam itu? Mengapa bukan polisi? Dan kenapa ponsel mereka mencatat beberapa panggilan rahasia ke nomor yang tidak diketahui? Penyelidik menemukan ada panggilan keluar ke seseorang bernama Bos T, yang hingga kini tidak pernah muncul di hadapan media. Nomor itu terdaftar atas nama perusahaan besar di Bangkok, dan hilang setelah kasus ini mencuat. Beberapa teori pun bermunculan, ada yang mengatakan Tang Mo sedang diancam, ada yang menyebut dia mengetahui rahasia seseorang yang kuat. Namun, di tengah semua kebingungan, satu hal mulai jelas. Kesaksian mereka tidak hanya berubah, tetapi juga berkoordinasi. Dalam konferensi pers kedua, Por dan Robert akhirnya mengakui bahwa mereka tidak memberi keterangan jujur di awal. Mereka bilang, mereka takut dihukum karena mabuk saat berkendara di sungai. Tapi publik tak mudah percaya. Kalau hanya mabuk, kenapa harus menutupi semua hal? Kenapa sampai CCTV sempat dihapus? Pertanyaan itu terus menggema di media sosial. Polisi pun akhirnya mengungkap satu fakta lain, kapal itu tidak layak jalan, izin kapalnya kadaluarsa, dan sopirnya tidak memiliki lisensi resmi. Tapi, bukankah semua itu sudah mereka ketahui sejak awal? Bukankah seharusnya pesta itu tidak pernah terjadi? Ada momen terakhir sebelum tragedi. Foto yang diambil di atas kapal. Tang Mo terlihat bahagia,
tapi tatapan matanya kosong. Seolah ia sedang memikirkan sesuatu. Sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin ia tahu tidak akan bisa diceritakan lagi. Banyak penggemarnya percaya, Tang Mo tidak hanya menjadi korban kecelakaan, tapi korban dari permainan kekuasaan dan ketakutan. Ia mungkin tahu sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Dan sungai malam itu menjadi saksi bisu bagaimana satu rahasia dikubur bersama tubuhnya. Dalam dunia yang gemerlap oleh cahaya, terkadang keadilan justru bersembunyi di tempat paling gelap. Dan bagi kita yang menonton malam ini, kasus Tang Mo bukan hanya kisah tentang kematian. Ini adalah kisah tentang ketidakadilan yang dipoles dengan senyum dan cahaya kamera. Tentang bagaimana seseorang bisa hilang, dan dunia seolah bergerak seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di hati jutaan orang, Tang Mo belum hilang. Ia masih hidup, dalam doa, dalam tangisan, dan dalam tekad untuk mencari kebenaran. Disinilah kita berhenti sejenak, untuk merenung. Apakah semua bukti ini akan membawa kebenaran ke permukaan? Ataukah akan kembali tenggelam di dasar sungai yang gelap itu? Jika kamu ingin kebenaran tentang Tang Mo terus terungkap, bantu kami menyebarkan kisah ini. Tekan tombol like, tinggalkan komentar pendapatmu, siapa menurutmu yang berbohong malam itu? Dan jangan lupa subscribe channel Misteri Midnight, karena setiap minggu kita akan menelusuri kisah nyata paling kelam dari Asia, kisah yang dunia coba lupakan. Karena di sini, setiap malam punya cerita, dan Misteri Midnight akan membawanya kembali ke permukaan. Ketika dunia melihat senyum indah seorang Tang Mo Nida, mereka hanya melihat sisi panggung. Cahaya, kamera, dan tepuk tangan. Namun di balik semua itu, ada gelap yang bahkan lebih dalam dari malam di Sungai Chao Phraya. Hari-hari berlalu sejak tragedi itu. Tapi misterinya, ia justru semakin hidup, berdenyut di kepala jutaan orang yang menolak percaya bahwa ini hanyalah kecelakaan. Kasus aktris Tang Mo Nida kembali menghebohkan publik setelah muncul bukti baru dari saksi yang mengaku melihat seseorang berdiri di buritan kapal. Setiap berita baru yang muncul seperti potongan puzzle yang tidak cocok. Ada video yang hilang, pesan WhatsApp yang terhapus, dan waktu yang tidak sinkron. Seolah ada seseorang, atau bahkan beberapa orang, yang ingin memastikan kebenaran tidak pernah ditemukan. Dan semakin lama, semakin jelas. Ini bukan hanya kisah tentang seorang artis yang tenggelam. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, uang, dan diamnya kebenaran. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kenapa Tang Mo berada di kapal itu malam itu? Kenapa hanya dia yang jatuh, sementara 5 orang lainnya tetap aman? Dan kenapa kamera CCTV di sekitar sungai tiba-tiba tidak merekam apa-apa? Laporan forensik pertama menyebutkan, tidak ditemukan luka benturan besar, hanya luka lecet ringan. Tapi hasil autopsi kedua, berbeda. Ada luka robek di paha dan leher. Luka yang tidak cocok dengan teori, jatuh dari kapal. Bahkan ibunya sendiri, dengan air mata yang nyaris kering, berkata lirih di depan media. Anakku bukan gadis ceroboh, aku mengenalnya lebih dari siapapun. Setiap orang di kapal itu, punya cerita berbeda. Waktu kejadian mereka tidak cocok. Ada yang bilang Tang Mo pergi ke belakang kapal untuk buang air kecil. Ada yang bilang dia sedang marah. Ada yang mengatakan dia terjatuh karena oleng. Namun, di antara semua versi itu, ada satu kesamaan. Tak satu pun terdengar jujur. Beberapa minggu kemudian, muncul seseorang yang mengaku melihat kapal itu melaju terlalu cepat. Bahkan seseorang dari dermaga lain bersaksi bahwa mereka mendengar teriakan perempuan, tapi suara mesin perahu menenggelamkan semuanya. Dan seperti biasa, kesaksian itu tak pernah ditindaklanjuti. Disimpan, ditunda, dilupakan. Tang Mo dulu sering menulis catatan di buku kecilnya. Kalimat terakhir yang ditemukan di sana berbunyi, "Aku merasa tak aman, tapi aku harus tetap tersenyum." Kalimat itu seperti pesan dari alam lain, sebuah bisikan yang menggantung di udara, menolak dilupakan. Kehidupan selebriti di Thailand, seperti di banyak negara lain, adalah dunia yang glamor di luar, tapi rapuh di dalam. Senyum yang dipaksakan, jadwal yang padat, tekanan dari agensi, dan rahasia gelap yang tak boleh terungkap. Banyak artis muda yang seperti Tang Mo, bekerja keras demi nama besar, namun terperangkap dalam kontrak, hubungan, dan sistem yang memaksa mereka menelan kesedihan tanpa suara. Tang Mo bukan hanya korban kecelakaan, ia adalah korban dari sistem yang menolak kejujuran. Setiap tanggal kejadian itu diperingati, penggemar datang membawa bunga ke tepi sungai. Beberapa menangis,
beberapa hanya diam menatap air, seolah berharap sungai itu bicara dan mengembalikan jawaban. Apakah Tang Mo benar-benar jatuh sendiri? Ataukah seseorang memastikan dia tidak akan pernah kembali? Kebenaran, bagaimanapun, tidak bisa ditenggelamkan selamanya. Setiap tahun, semakin banyak orang yang berbicara. Jurnalis independen, penggemar, bahkan mantan orang dalam industri hiburan, semuanya mulai mengungkapkan potongan kecil kebenaran yang dulu ditakuti. Dan setiap potongan itu, semakin jelas menggambarkan satu hal. Tang Mo tidak mati karena nasib. Ia dibungkam oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan sejenak, kau di atas kapal, malam yang tenang, suara air, lampu kota di kejauhan. Lalu, dalam 1 detik, semua berubah. Air yang hitam menelan suara, dan cahaya yang indah berubah jadi kegelapan tanpa dasar. Begitulah malam itu bagi Tang Mo. 1 detik yang menghapus seluruh kehidupan. Tapi malam itu bukan akhir segalanya. Malam itu justru awal dari misteri yang menolak mati. Dan kini, setiap kali seseorang menyalakan video dokumenter, membaca artikel, atau menyebut nama Tang Mo, roh dari pencarian kebenaran itu terus hidup. Kita semua, termasuk kamu yang menonton video ini sekarang, punya satu peran penting, menolak lupa. Jika kamu percaya bahwa kebenaran seharusnya tidak bisa dibungkam, klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu kami menyuarakan kisah-kisah yang hampir terkubur oleh waktu. Like video ini agar lebih banyak orang tahu kisah Tang Mo Nida, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah ini kecelakaan atau pembunuhan yang terselubung? Publik Thailand mulai mempertanyakan integritas penyelidikan kasus kematian Tang Mo Nida. Minggu demi minggu berlalu, dan bukannya kejelasan yang muncul, justru semakin banyak tanda tanya. Kamera media mulai mengarah ke para saksi, ke polisi, bahkan ke orang-orang berkuasa yang tiba-tiba menjadi sangat diam. Di hadapan publik, kasus Tang Mo terlihat sederhana. Artis muda terjatuh dari kapal, tak sempat diselamatkan. Tapi di balik layar, muncul rumor-rumor yang jauh lebih gelap. Ada yang bilang Tang Mo tahu sesuatu yang bisa mengguncang dunia hiburan dan politik Thailand. Ada yang berbisik, malam itu bukan kebetulan. Bahwa pertemuan di kapal telah direncanakan jauh sebelum Tang Mo datang. Netizen mulai menggali setiap foto, setiap video, setiap detik dari kejadian itu. Mereka menemukan kejanggalan, mengapa posisi tubuh Tang Mo saat ditemukan berbeda dari arah arus sungai. Kenapa jam tangan dan gelangnya masih utuh, padahal tubuhnya dikatakan terseret arus selama berjam-jam. Dan yang paling mencurigakan, kenapa kapal itu baru melapor berjam-jam setelah Tang Mo hilang. Dunia maya meledak. Hashtag tagar Justice for Tang Mo menjadi trending nomor 1 di Thailand, diserbu oleh jutaan komentar dari penggemar, jurnalis, dan aktivis HAM. Mereka menuntut keadilan, menyebarkan teori, potongan video, bahkan rekaman CCTV dari warga sekitar sungai. Namun di tengah gelombang itu, ada juga serangan balik. Akun-akun anonim mulai bermunculan, menyerang siapapun yang berbicara terlalu jauh. Sebagian komentar menghilang, beberapa jurnalis mengaku mendapat ancaman. Seolah ada kekuatan besar yang berusaha mengubur kebenaran lebih dalam lagi. Tapi semakin keras mereka menekan, semakin banyak orang yang tidak mau diam. Beberapa selebriti Thailand mulai angkat suara, menyebut bahwa Tang Mo pernah merasa diawasi. Seorang sahabat dekatnya bahkan menulis di media sosial. Dia tidak pernah takut mati, tapi dia takut dilupakan. Kata-kata itu menembus hati jutaan orang. Bukan hanya karena kehilangan sosok Tang Mo, tapi karena mereka melihat potret rasa takut yang lebih besar, takut pada sistem yang bisa membungkam siapa saja. Beberapa bulan kemudian, muncul dokumen bocor dari sumber anonim. Isinya, percakapan yang diduga terjadi antara 2 orang di kapal, berisi kalimat samar. Jangan biarkan dia bicara, semuanya akan hancur. Meski keaslian dokumen itu tak pernah dikonfirmasi, namun publik sudah terlanjur terbakar. Konspirasi semakin menguat, ada yang yakin Tang Mo terlibat dalam skandal politik besar, ada pula yang percaya ia sedang menjadi korban dari lingkaran gelap hiburan dan uang. Kamu tahu, konspirasi selalu dimulai dari sesuatu yang kecil, tapi api kecil itu, jika dibiarkan, bisa membakar seluruh panggung. Tang Mo, dengan semua popularitas dan pesonanya, menjadi simbol perjuangan, bukan hanya bagi keadilan, tapi bagi setiap orang yang pernah dibungkam oleh kekuasaan. Publik mulai berkumpul di Sungai Chao Phraya setiap malam minggu. Mereka menyalakan lilin,
melepaskan bunga ke permukaan air yang tenang, sambil berbisik. Kami belum lupa, bahkan setelah setahun, 2 tahun, nama Tang Mo masih disebut dengan air mata dan kemarahan. Ia bukan lagi sekadar artis. Ia adalah lambang misteri yang belum terpecahkan, dan bukti bahwa kebenaran tidak bisa ditenggelamkan selamanya. Polisi mengumumkan penyelidikan tambahan terkait bukti baru dalam kasus Tang Mo Nida. Bukti baru, tapi apakah kebenaran akhirnya akan keluar? Atau, hanya satu bab lagi dalam drama panjang yang tak pernah selesai? Tang Mo kini hidup di antara dua dunia, dunia nyata yang menolak menjawab, dan dunia maya yang menolak diam. Kisahnya terus menyebar dari satu layar ke layar lain, dari satu hati ke hati lain. Dan setiap kali seseorang mengetik namanya di mesin pencari, api pencarian itu menyala lagi. Karena misteri seperti ini, tidak pernah benar-benar padam. Mungkin kita tak akan pernah tahu siapa dalang sebenarnya. Mungkin mereka masih berjalan bebas di luar sana, tertawa, bekerja, hidup seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ada satu hal yang pasti. Tang Mo tidak tenggelam sendirian. Ia meninggalkan gelombang yang kini terus menghantam tembok kebohongan dan ketakutan. Dan kalau kamu percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, maka bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Like video ini agar semakin banyak orang mengenal kisah nyata di balik layar, dan tulis komentarmu, menurutmu, apakah ada orang kuat di balik tragedi ini? Setiap komentar, setiap like, adalah satu langkah kecil menuju keadilan untuk Tang Mo Nida. Kebenaran tidak akan pernah tenggelam. Misteri Midnight akan terus mencari jawabannya. Beberapa bulan setelah kasusnya resmi ditutup, publik masih belum berhenti bertanya. Kenapa luka di tubuhnya tidak sesuai dengan versi resmi? Kenapa waktu laporan tidak cocok dengan jejak GPS kapal? Dan kenapa semua orang di kapal tampak baik-baik saja setelah kejadian itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menjadi gema abadi yang menolak menghilang. Seorang jurnalis independen bernama Sira Anan muncul membawa file tebal. Ia berkata di depan kamera, "Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan akan membuat saya kehilangan pekerjaan, tapi seseorang harus berbicara." Di file itu, ia menunjukkan potongan laporan medis yang berbeda dari versi publik. Ada tanda luka di paha yang tidak mungkin disebabkan oleh baling-baling kapal. Dan lebih mengejutkan lagi, hasil toksikologi menunjukkan zat penenang dosis tinggi dalam darah Tang Mo. Namun setelah wawancara itu ditayangkan, Sira menghilang, tak pernah muncul lagi di media manapun. Satu demi satu, orang yang mencoba mengungkap kebenaran, menghilang dalam diam. Bukan karena air sungai, tapi karena bayangan kekuasaan yang jauh lebih dalam. Namun rakyat tidak diam. Media sosial kembali bergemuruh. Gerakan tagar Justice for Tang Mo berubah menjadi gerakan sosial nyata. Puluhan orang turun ke jalan, membawa foto Tang Mo dan lilin di tangan. Mereka tidak ingin lagi hanya menjadi penonton tragedi. Jika kebenaran bisa ditenggelamkan sekali, maka siapapun dari kita bisa menjadi korban berikutnya. Kalimat itu menjadi seruan di spanduk, menggema di seluruh negeri. Tapi setiap kali kebenaran muncul sedikit saja, ada sesuatu yang menekannya kembali. Dokumen dihapus, video diblokir, saksi dibungkam. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang terus menjaga rahasia ini tetap terkunci. Disinilah teori konspirasi terbesar mulai muncul. Beberapa percaya Tang Mo terlibat dalam skandal politik tingkat tinggi. Ada dugaan bahwa malam itu adalah pertemuan rahasia antara para tokoh besar, dan Tang Mo tidak seharusnya ada di sana. Yang lain percaya ia mengetahui sesuatu tentang jaringan gelap industri hiburan, yang menghubungkan uang, kekuasaan, dan eksploitasi. Apapun kebenarannya, fakta bahwa begitu banyak bukti hilang dengan cepat menjadi alasan utama publik tidak percaya pada versi resmi. Seorang teman lama Tang Mo pernah berkata dalam wawancara kecil, "Dia bukan perempuan yang mudah menyerah. Kalau ada masalah, dia akan lawan. Tapi malam itu, sepertinya dia tidak punya kesempatan." Kalimat itu, sederhana tapi mematikan. Seolah menggambarkan bahwa malam itu sudah diskenariokan jauh sebelum terjadi. Banyak orang berkata bahwa Tang Mo kini telah menjadi simbol perlawanan. Bukan lagi artis cantik dengan senyum manis di layar kaca, tapi sosok yang memperingatkan dunia bahwa di balik kilau industri hiburan, ada kegelapan yang bisa menelan siapa saja. Kini, 3 tahun setelah tragedi itu, banyak hal masih belum jelas. Namun sesuatu telah berubah, rakyat tidak lagi mudah diam.
Kasus Tang Mo membuka mata publik bahwa tidak semua yang dikatakan resmi adalah kebenaran, dan tidak semua kebenaran akan datang dari mereka yang berkuasa. Jika kamu percaya bahwa kebenaran tidak boleh ditenggelamkan, maka bantu kami di channel ini. Misteri Midnight, untuk terus menyuarakan kisah-kisah yang tak berani diungkap dunia. Klik subscribe sekarang, berikan like agar lebih banyak orang tahu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, siapa yang sebenarnya tahu kebenaran di balik malam itu? Karena mungkin saja, jawaban yang kita cari sudah ada di antara kita. Jangan lupa tersenyum, meskipun dunia tidak ramah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di episode Misteri Midnight berikutnya, di mana cahaya dan kegelapan kembali bersaing untuk mengungkap kebenaran.